Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu yang lain join ya, kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, saya jelaskan dulu untuk tugas yang kemarin ya, yang grafik fungsi untuk pertemuan kedua kemarin. Saya share screen dulu. Sebentar. Saya akan bahas dulu tugas kemarin ya, yang grafik fungsi karena ada permintaan untuk penjelasan grafik fungsi. Ini saya ambilkan dari kelas 10 IPA 4. Ini yang sudah mengerjakan, terus saya ambil punyanya Mbak Rena. Nah, kita lihat dari tugas grafik fungsi yang kemarin, yang fx sama dengan 1/4 pangkat x. Jadi langkah pertama, kita itu membuat tabel dulu. Tabelnya yang pertama kita misalkan x-nya itu angka-angka terserah. Nah, di sini ada kita pemisalan yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian dari rumus soal yaitu 1/4 pangkat x ini, x-nya diganti dengan angka-angka yang tadi kita misalkan. Misalkan kita memisalkan ini ya, negatif 2, berarti nanti menjadi 1/4 pangkat negatif 2. Nah, 1/4 pangkat negatif 2 itu kan 1 per negatif 16 ya. Berarti kalau negatif dijadikan positif yaitu 16. Kemudian kalau 1/4 x-nya diganti menjadi min 1, berarti kan menjadi 1/4 pangkat negatif 1 lah. Ingat kalau pangkat negatif di bawah, kita pindah ke atas ya, jadi 4 positif. Kemudian selanjutnya kalau 0, 1/4 pangkat 0. 1/4 pangkat 0 yaitu bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Kemudian 1/4 pangkat 1 ya, 1/4. Kalau kita sebutkan angka 2 ini berarti menjadi 1/4 pangkat 2. 1/4 pangkat 2 yaitu 1/16. Dan seterusnya ya. Berarti kita dapatkan titik yang pertama, titik itu kan x, y. Berarti kita lihat di sini, kalau x-nya negatif 2, tadi hasilnya 16. Berarti titik yang pertama, x, y adalah negatif 2,16. Titik yang kedua, kita dapatkan negatif 1,4. Titik yang ketiga yaitu 0,1. Titik yang keempat 1,1/4 dan seterusnya. Kalau kita sudah membuat tabel, kan udah dapat titik-titiknya ini. Kemudian kita gambar. Nah, kita gambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kita lihat titik yang pertama tadi negatif 2,16. Ya udah kita ambil X-nya negatif 2, berarti di sebelah kiri. Kalau ini kan positif, sini negatif. Negatif 2,16. 16 itu di atas sini. Berarti di sini kalau kita hubungkan titik-titik tersebut, dapatkan titik yang pertama yaitu negatif 2,16 di sini. Kemudian titik yang kedua yaitu tadi negatif 1,4. Nah, negatif 1 di sini 4 kan di Y. Jadi kita dapatkan titik yang kedua negatif 1,4 ini. Yang ketiga 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti kita dapat titik di sini. Kameranya cepatin dulu langsung saja. Selanjutnya 1,1/4. Kalau 1/4 itu kurang dari 1 ya kan? Berarti Y-nya kurang dari 1.
X-nya 1, Y-nya kurang dari 1. Ini harusnya di sini nih. Kurang dari 1. Kemudian dan seterusnya nanti grafiknya maka dari atas yaitu turun ke bawah ke sini. Seperti itu. Ini adalah grafik fungsi dari 1/4 pangkat X. Bisa dipahami untuk latihan soal yang pertemuan 2 kemarin. Jadi saya tekankan ya, untuk menggambar grafik fungsi itu kalian harus membuat tabel ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, kalau bisa selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi hari ini, yaitu materi persamaan eksponen. Nanti kalian bisa mendownload ya, mendownload di tugas di bahan ajar e-learning. Saya nanti silakan, ini udah tak upload ya di bahan ajar, kalian download aja materi pertemuan ketiga untuk persamaan eksponen dan tugas pertemuan 3. Nanti saya akan bukakan tugasnya. Untuk tugasnya nanti dikirim di penilaian pengetahuan KI 3 yang pertemuan ketiga. Kalau pertemuan 1 kemarin yang udah ngumpulin ini, saya belum ngumpulin. Ya, ini ambilan belum ngumpulin, masih 0. Baik, masih 0. Bulan masih 0. Yang masih 0 ini berarti belum ngumpulin. Nanti silahkan saya beri waktu untuk mengumpulkan. Sampai besok saya batasi sampai jam 12 malam. Pertemuan kedua juga sama, ini yang ngumpulin baru 10 anak, yang lainnya belum. Mungkin ada yang lewat WA tapi belum saya koreksi, sabar ya. Kemudian untuk tugas yang ketiga ini juga saya beri waktu sampai 15 Agustus ini. Oh, 15 Agustus. Berarti ini tanggalnya ya. Tanggalnya nanti saya ganti sampai 17 Agustus gitu. Nah, apa namanya? Untuk pertemuan 3 ini nanti saya akan jelaskan dulu materi yang hari ini, yaitu materi persamaan eksponen. Saya share screen dulu untuk materinya. Nah, materi persamaan eksponen yang sudah saya download di bahan ajar, nanti kalian download. Jadi di persamaan eksponen itu ada penyelesaian-penyelesaian, yaitu yang pertama, jika A-nya pangkat fx sama dengan A pangkat n, maka nanti kita lihat fx-nya sama dengan n. Jadi perlu kalian ketahui, kalau di persamaan eksponen, kemudian ada 2 angka yang A-nya sama, maka kita lihat pangkatnya saja. Contoh, misalkan bentuk yang pertama yang A, 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 6 misalkan. Berarti ini kan sudah sama ya. 2 sudah sama. Kita lihat pangkatnya aja. Pangkatnya berapa ini? 2X dan 6. Ya udah, kita tinggal mencari X-nya. 6 dibagi dengan 2, yaitu 3. Paham? Bisa ya? Nah, ini untuk yang bentuk pertama. Jadi kita lihat langsung ke pangkatnya. Fx sama dengan n. Kemudian kalau persamaannya itu A pangkat Fx sama dengan 1. Maka nanti X sama dengan 0. Ya, kalau ada bentuk sama 1, nanti Fx-nya sama dengan 0. Yang ketiga, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka nanti menjadi Fx sama dengan Gx. Kemudian kalau A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, maka nanti Fx-nya disama dengankan 0 persamaannya. Kemudian bentuk yang kelima ini, kalau ada Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, nanti kemungkinan himpunan penyelesaiannya ada
4 cara. Yang pertama, kita cari dulu Hx sama dengan nolnya, dan syaratnya itu Fx-nya harus lebih dari 0, Gx-nya lebih dari 0. Kalau ada salah satu yang kurang dari 0, maka tidak memenuhi syarat. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx sama dengan negatif 1. Nah, Hx sama dengan negatif 1 ini bisa nanti hasil kedua fungsi atau hasil apa namanya salah satu fungsi itu adalah ganjil atau bisa jadi genap. Kemudian yang keempat, apabila Fx sama dengan Gx ini, maka nanti syaratnya Hx-nya boleh sama dengan 0 dan Hx-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya untuk persamaan yang berbentuk kuadrat, kalau yang F ini kan kuadrat bentuknya, yaitu A kali A pangkat Fx kuadrat ditambah B kali A pangkat Fx tambah C sama dengan 0. Kalau ada pengkuadratan seperti ini, kalian memisalkan dulu. Memisalkan A pangkat Fx sama dengan 1, baru kalian cari akar-akar persamaannya melalui penfaktoran. Masih ingat ya, dulu SMP kan udah pernah belajar penfaktoran. Penfaktoran itu contohnya seperti ini. A kuadrat dikurangi 12A ditambah 38. Berarti berapa kali berapa hasilnya 32, berapa tambah berapa hasilnya negatif 12. Nah, angka itu yaitu negatif 8 dan negatif 4. Nah, kebalikannya negatif 8 yaitu 8, kebalikannya negatif 4 yaitu 4. Seperti itu. Mas Bagas tadi tunjuk jari, apa ada pertanyaan? Mau bertanya Mas Bagas? Tidak, Bu, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Ya, jadi ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Nanti silakan dipelajari lagi ya. Kemudian saya langsung menjelaskan ke contoh soal. Ada A dan B di sini. Untuk yang A yaitu 37 pangkat 5 dikurangi X sama dengan 1. Kita lihat bentuk ini yaitu sama dengan bentuk yang B, ya kan? Yang B ini. A pangkat Fx sama dengan 1. Maka nanti persamaannya menjadi Fx sama dengan 0. Ya. Ini kan belakangnya 1, ya kan? A pangkat Fx sama dengan 1. Maka nanti Fx-nya sama dengan 0. Saya tulis di PowerPoint. Nah, sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu. Sudah. Soal yang pertama tadi yaitu disuruh menyelesaikan ya, himpunan dari kalian disuruh nyari HP dari berapa tadi? 37 pangkat 5 dikurangi 1, dikurangi X sama dengan 1. Gini. Ini itu kan bentuk dari tadi A pangkat Fx ya, gini, sama dengan 1, ya kan? Kalau ada bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya menjadi Fx sama dengan 0, ya kan? Kita lihat, Fx-nya berapa di sini? Di soal. Pangkatnya kan? Yaitu 5 min X kan? Ini kan Fx-nya. Ini Fx-nya. Ini A-nya, ya kan? Nah, maka persamaannya menjadi Fx sama dengan 0. Fx-nya yaitu 5 min X. Kita sama dengan kan 0. Berarti kita pindah, yaitu angka 5-nya. Kita pindah ke ruas kanan. Negatif X tetap 5 positif menjadi
negatif. Karena ini negatif, negatif, kita kalikan semua dengan negatif. Kan menjadi X positif, ini juga positif. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya ketemu, yaitu 5. Selesai. Bisa dipahami untuk yang contoh soal nomor 1? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Gampang ya? Bisa, Bu. Selanjutnya nomor 2. Di screenshot dulu silakan. Nomor 2 yaitu tadi yang B ya, yang B tadi. Berarti ini yang A ya tadi ya. Ini yang A, sekarang yang B. Kalau yang B, tadi 4 pangkat X dikurangi 3 sama dengan akar dari 64. Mbak Dinda jangan coret-coret. X min 5. Nah, gini. Berarti bentuk seperti ini, kita lihat, ini ada akarnya. Kita hilangkan dulu akarnya. Untuk menghilangkan akarnya, kita bisa memangkatkan kedua ruas. Jadi, kedua ruas ini, ruas kanan dan ruas kiri. Kedua ruas itu dipangkatkan dengan pangkat yang ada akarnya. Pangkat yang ada akarnya yaitu X min 5, biar nanti hilang pangkatnya. Jadi kita pangkatkan. Nanti kalau soalnya di sini kuat 2, ya berarti dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Fleksibel. Kedua ruas dipangkatkan dengan X dikurangi 5. Maka menjadi, kalau yang sebelah kiri, 4 pangkat X min 3 dipangkatkan dengan X min 5 ya. Kemudian kalau yang akar 64 dipangkatkan dengan X min 5, maka menjadi 64. Akarnya hilang. Pangkatnya juga hilang ya. Kan pangkatnya bisa dicoret. Kemudian 4 pangkat X min 3 dikali X min 5. Ingat, ini kan berarti kalau kurung kali. Ya udah, berarti menjadi kali X min 3 dikali X min 5 sama dengan 64. Sekarang 64-nya ini dicari. Berapa pangkat berapa yang bentuk sederhana dari 64. Untuk clue-nya itu kita lihat angka yang depan. Angka yang depan kan 4. Kita kan bisa ya 64 itu dari 8 pangkat 2. Atau berapa? 4 pangkat? 4 pangkat 3. Pangkat 3 ya. Nah, karena clue-nya di depan ada angka 4, maka kita menggunakan yang 4 pangkat 3. Agar apa? Ini bisa dicoret karena sama. Ya, sama. Selanjutnya, kita lihat pangkatnya saja karena sudah sama bentuk AA gitu ya. Jadi X min 3 dikali X min 5 sama dengan 3. Kemudian dari bentuk ini kan bisa dikalikan. Masih ingat ya, SMP dulu X kali X. X kuadrat. Min 3 kali X. Negatif 3X. X kali negatif 5. Jadi 5X. Negatif 3 kali negatif 5, yaitu positif 5. Positif 15. Kemudian sama dengan 3. Nah, kita pindah 3-nya ke sini. Berarti kan yang kanan jadi 0. X kuadrat, ini bisa ya dijumlah ya, karena sama variabelnya. Negatif 3X dikurangi 5X, negatif 8X. 15, 3 pindah ruas ke kiri kan menjadi negatif ya kan? 15 kurangi 3 berapa? Positif 12.
Nah, dari bentuk ini kan sama aja dengan bentuk pengkuadratan. X kuadrat 8X plus 12 sama dengan kita faktorkan. Berapa angka kalau dikalikan 12 buat tabel seperti ini. Kalau dikalikan itu hasilnya 12, kalau ditambah hasilnya negatif 8. Berapa angkanya? 12 itu berapa kali berapa? Kan bisa 6 kali 2 ya kan? Nah, biar jadi negatif 8 maka negatif semua kan? Negatif 6 ditambah negatif 2 yaitu negatif 8. 6 kali negatif 2 yaitu positif 12. Maka angka-angka tersebut yaitu negatif 6 dan negatif 2. Nah, sekarang kita cari kebalikannya dari 6, yaitu 6. Sekarang yang kedua kebalikannya negatif 2, yaitu 2. Maka himpunan penyelesaian dari soal yang B ketemu 2 dan 6. Ya, bisa dipahami ya. Nanti silakan belajar lagi untuk bentuk kuadrat, cari penfaktoran bagaimana. Ya, kalau cara mudah kalian nyari pakai tabel seperti ini. Nanti angka berapa kali berapa hasilnya 12, berapa tambah berapa hasilnya negatif 8, yang cocok yang mana angkanya, seperti itu. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan untuk contoh soal A dan B? Nggak paham. Belum paham? Belum. Yang mana yang belum paham? Gimana? Ulangi, Bu. Ulangi, yang mana? Yang B ini sudah. Dari awal. Dari awal. Dari awal. Dari awal. Iya, Bu, dari awal. Baru masuk, Bu. Ya, Baru nanti masuk. ini aja bisa diulang. Kalian lihat di link YouTube-nya ya. Saya jelaskan sedikit-sedikit saja. Nanti yang ketinggalan dari awal tadi bisa mengulang, klik link YouTube yang biasanya saya upload di e-learning. Seperti itu. Oke. Intinya kalau di persamaan eksponen, kalian lihat sifat-sifat dari eksponen tersebut. Jadi kalau tipe soalnya itu ada sama dengan 1 seperti ini, maka nanti penyelesaiannya tinggal fx sama dengan 0. Kemudian kalau ada yang B seperti ini, bentuk B seperti ini, kalau ada akar, maka nanti kedua ruas dipangkatkan dengan, di situ pangkatnya berapa yang ada akarnya. Misalkan di situ X min 5, ya dipangkatkan dengan X min 5. Gitu. Tapi kalau nanti misalkan soal itu X min 2, berarti dipangkatkan dengan X min 2. Itu. Udah. Saya absen dulu ya, belum saya absen. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Nggak ada tugas, Bu. Gimana? Udah diaktifkan kameranya mungkin. Oh ya, untuk soalnya saya udah upload di bahan ajar. Saya jelaskan dulu untuk soalnya ya. Di sini ini mana ini? Nah,
Soal pertemuan 3 nanti dikumpulkan di penilaian pengetahuan atau KI 3, yaitu soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial X dikurangi 10 pangkat X kuadrat min 9 sama dengan X min 10 pangkat 3 min X. Nah, ini itu kan bentuk dari yang sudah saya jelaskan tadi, bentuk yang E tadi, yang E, yaitu HX pangkat Fx sama dengan HX pangkat Gx. Pertama, kalian cari dulu HX-nya sama dengan 0, ya. Nanti dia memenuhi syarat enggak? Kalau dia nanti lebih dari 0 Fx-nya dan Gx-nya lebih dari 0, maka memenuhi syarat. Tapi kalau ada salah satu yang negatif, berarti tidak memenuhi syarat. Yang kedua, cari dengan rumus X sama dengan 1. Yang ketiga, cari dengan rumus Hx sama dengan negatif 1. Keempat, cari dengan rumus Fx sama dengan Gx. Nanti ketemu ada 4 himpunan penyelesaian yang memenuhi syarat. Seperti biasa untuk soal dari pertemuan 3 ini berarti saya akan bahas di pertemuan ke-4 besok ya. Silakan kalian coba dulu kerjakan dikirim di KI 3. Oh ya, untuk pengerjaan bagi yang pengerjaannya awal-awal sebelum deadline itu memang nilainya bagus-bagus. Tetapi kalau sudah melewati batas dan dia mengumpulkan kemudian jawabannya betul, nanti tetap ada pengurangan nilai seperti itu. Jadi saya sarankan kalian mengumpulkannya tepat waktu. Kalau misalkan deadline-nya besok, ya harus besok harus sudah dikumpulkan seperti itu. Ya. Seperti itu saja untuk pembelajaran hari ini. Nanti silakan kalian buka link YouTube-nya untuk pertemuan hari ini, bisa diulang kembali materinya bagi yang ketinggalan tadi untuk join kelasnya ya. Seperti itu untuk pembelajaran hari ini, cukup sekian. Kita baca hamdalah bersama-sama. Wis rampung. Tapi itu kan kadang kaji. Ada waktu 1 menit, dibuka dulu kameranya ya. Sambil kita mengenal satu sama lain. Itu ada Mbak Aulia, halo Mbak Aulia. Ada Mbak Lailatul dan Enggar ya. Kompak sekali itu. Sambil saya absen. IPA 3 dan IPA 5 ya.